Ini Bang, kemarin kan ada video viral nih, yang kelihatannya Abang lagi bawa saja Bang, Betul. rumah Abang Bang. Betul. Nah, kalau boleh tahu Bang, itu kejadian sebenarnya itu seperti apa sih Bang? Bisa dijelaskan Bang? Jadi gini, pada hari Senin itu saya mau ke rumah kediaman pengacara kita. Nah itu jam 12 siang habis sholat zuhur, saya mau keluar. Tidak lama ada mobil merah. Ada mobil merah datang menghalangi, menutup jalan kita keluar. Nah itu saya tanya, dengan siapa? Gitu. Nah saya tanya beliau siapa-siapanya, beliau tidak jawab. Nah saya bilang kita bareng-bareng aja langsung ke pengacara saya. Jadi biar dijelaskan semuanya. Nah beliau tidak mendengarkan, langsung beliau pergi di sebelah rumah saya. Nah, setelah itu saya masuk ke dalam. Setelah masuk, tidak ada konfirmasi sedikit pun, tidak ada bahasa sedikit pun, gitu. Nah, terus sampai terjadinya dia mau membawa mobil tersebut dengan kunci cadangan dengan sepihak, tanpa ada bahasanya ke saya, tanpa ada obrolan apapun ke saya. Saya rekam video itu di jendela saya. Nah, contohnya seperti ini videonya. Nah, ini videonya. Saya videokan dari dalam karena timnya beliau itu naik mau niatan ngambil mobil tersebut atau membawa mobil tersebut tanpa sepengetahuan saya dengan sepihak, dengan kunci cadangan. Nah ini videonya. Nah baru di situ saya kesal. Nah saya istri dulu yang keluar, istri saya keluar dengan teriak maling, kan di beredar tuh di media juga, teriak maling. Saya langsung ke belakang ke dapur, ngambil golok saya. Nah asal usulnya golok tersebut saya karena kesal. Anak, istri ada di dalam rumah, merasa terancam. Mungkin kalian juga pasti akan sama dengan saya, apa yang saya alami. Tidak ada bahasanya, itu main membawa kabur, niatan itu yang punya mobil sudah ada di dalam mobil dengan kunci cadangannya. Mereka sudah siap-siap kabur. Gitu. Mereka sudah siap-siap kabur untuk membawa mobil tersebut. Saya membela diri, ya. Saya membela diri, saya melindungi anak dan istri saya. Kalau sampai mobil tersebut hilang dan dibawa kabur, uang saya yang ada di dalam mobil tersebut gimana? Aji Bang, itu kan kejadiannya di saat di rumah Abang, mungkin dia mau ngambil mobil ya? Betul, juga ya? betul. Nah, nggak serta-merta dong orang datang ke rumah tiba-tiba mau ngambil mobil. Nah, bisa dijelaskan nggak Bang, kenapa dia bisa ngambil mobil Bang? Apakah itu mobil Abang sendiri atau gimana ceritanya Bang? Jadi mobil tersebut memang mobil gadai. Memang mobil gadai. Saya menggadai. Jadi sama Pak Slamet, Bu Slamet ini. Di Januari tanggal 12. Ya, gadai menggadai. Karena niatnya saya menolong. Niatnya saya menolong ke ibunya karena anaknya dari Pak Slamet dan Bu Slamet ini itu teman istri saya. Niatnya saya menolong. Singkat cerita, saya mobil itu dipinjam dengan teman. Dan padahal tanggal 1 Maret itu mau ditebus. Sama pihak keluarganya mau ditebus. Saya bilang anaknya itu datang ke rumah. Saya bilang mobil lagi dipinjam dulu ya Del, sebentar. Nanti pas pulang saya antarkan. Karena anaknya nggak terima, pemikirannya itu mobil digadaikan, dilempar gadai, lepas, atau dijual lepas, saya nggak tahu pemikirannya gimana. Itu
Data saya dia foto, data saya, istri dia foto di tangan dengan seperti ini. Nah, seperti ini dipoto dan disebarluaskan dengan tuduhan nih. Mobil digadaikan, sama yang gadai malah dihilangkan. Tanpa kata-kata diduga. Tanpa kata-kata. Di sini ada foto anak saya. Ya, mutlak data saya. Tanpa diblur itu bang. Tanpa diblur. Ini sudah masuk kan ke undang-undang. Ya. Nah, ini saya nggak terima. Kenapa imaterial itu ada di video viral dengan captionnya di Gadai 25 minta ditebus 80 juta dengan imaterial. Imaterial apa ini yang saya jelaskan? Data saya disebarluaskan dan saya sudah melalui jalur hukum. Saya dipanggil ke pihak Polres 3 kali. Dipanggil sama pihak Polres 3 kali dengan satu tuduhan penggelapan. Nah, bukti Polresnya ini. Dilaporkan apa? Saya dilaporkan dengan tuduhan penggelapan. Bisa diperlihatkan bang bukti laporannya bang? Sangat bisa. Ini tanggal 19. Tanggal 19 saya dilaporkan ke pihak Polres Karawang dengan tuduhan penggelapan. Dan setelah saya di BAP di sana, saya membawa buktinya karena saya memang tidak meniatan untuk menggadaikan lepas atau menjual. Bang izin bang, sebelum abang menceritakan lagi, saya mau bertanya bang, dalam kan biasanya kan ada kesepakatan bang sebelum Gadai-menggadai. mengadai. Nah, kalau boleh tahu bang, kesepakatannya apa sih di dalam surat perjanjian, ada nggak surat Ada, perjanjian bang? sangat ada. Silakan bang, bisa dijelaskan bang. Sangat ada, mutlak ada. Nah, di sini ada bukti kita, surat gadai menggadai. Gimana bang, bisa dibacakan bang? Gini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, selamat. Dengan ini saya meminjam dana menggadai kepada Rai Asrori sebesar 25 juta dengan jaminan 1 unit kendaraan mobil Suzuki XL7 dengan nopol T1707HY dalam waktu 2-3 bulan. Nah, 2-3 bulan akan saya tebus. Bila, nah sini ya harus kalian pahami. Bila dalam waktu kurang dari 2-3 bulan tersebut, saya siap menerima denda sebesar 20%. Jadi bila mana sebelum 2-3 bulan ditebus, itu kena denda 20%. Udah masuk belum waktunya bang? Ini mutlak, ada. Itu dari tanggal kapan bang? Berlakunya bang? Ini berlaku dari tanggal 12 Januari 2025. Itu sudah masuknya Maret ya sekarang. Nah, itu sudah Maret. Nah, lewat dari Maret ini, saya proses ini jalur hukum. Kenapa sampai alot? Sampai jalur hukum. Karena saya tidak terima dengan tuduhan saya menggelapkan, satu dilaporkan ke pihak polisi. Kedua, data saya disebarluaskan dengan tuduhan penggelapan mobil. Izin bang, setelah adanya dugaan penggelapan tersebut, abang sendiri selaku orang yang dilaporkan diberi hak untuk klarifikasi atau seperti apa bang? Saya tidak ada untuk di pihak klarifikasi tersebut, tidak ada. Abang pernah mencoba mengklarifikasi bahwa abang tidak menggelapkan? Saya sudah di pihak Polres pun saya sudah klarifikasi, saya tidak menggelapkan karena kan saya di BAP pertama. Saya menjelaskan bahwa barang bukti pun dibawa ke pihak Polres untuk dipoto. Dipoto. Itu mutlak pertama. Kedua, saya di BAP kembali dengan tuduhan pemerasan. Dengan tuduhan pemerasan gadai 25 jadi 80. Saya jelaskan ke pihak Polres, saya di BAP. Berarti 80 juta itu rinciannya seperti itu ya? Betul, 80 juta itu rincian seperti itu. Saya di BAP. Saya 25 juta itu uang saya mutlak. 5%-nya itu denda, jadi 30 juta. Dan 50 jutanya ini, imaterial saya menuntut tanggung jawabnya mereka. Saya bisa aja lebih dari itu, bisa. Apalagi dengan kasusnya viralnya seperti ini, saya akan lebih menuntut lagi.
Karena saya tidak terima saya yang dijolimi, kok saya yang kena. Kan di situ, bukti-bukti saya kuat semua. Nah, mungkin setelah adanya kejadian kemarin dan abang saat ini mengklarifikasi kejadian sebenarnya, nah abang selaku yang mungkin selaku sebelah pihak dari perjanjian pegadaian tadi maupun eh, gambar abang sendiri sekarang tersebar luas. Nah, langkah hukum atau langkah apa aja yang akan abang lakukan bang atas kejadian ini bang? Langkahnya yang pertama, saya klarifikasi sepihak. Walaupun saya klarifikasi sepihak, saya akan memberitahu kepada masyarakat bahwa terjadinya saya membawa golok itu asal muasalnya dari mana. Pasti ada sebab musababnya. Tidak akan semerta-merta saya langsung membawa golok atau senjata tajam seperti itu. Tidak, saya pun orang yang punya pemikiran. Nah, itu saya membawa sajam tersebut kan karena memang saya melindungi anak istri saya. Kedua, uang saya yang di dalam mobil. Dan ketiga itu lingkungan rumah saya. Mereka datang rame-rame, ya, mereka datang rame-rame dengan ingin membawa kendaraan tersebut secara paksa dengan kunci serep tanpa izin dari saya. Apakah itu benar? Kan tidak. Nah, kalau boleh tahu bang, kemarin kan ini kan sudah masuk ke ranah hukum bang ya. Ya. Nah, abang sendiri sudah nggak mempersiapkan pengacara dengan adanya kasus ini bang? Sudah, dari awal pun saya sudah pakai pengacara. Siapa bang kalau boleh tahu bang? Pak Robert James. Bisa dipanggil bang orangnya bang? Bisa? Nah, silakan bang, perkenalkan. Ya, ini beliau ini pengacara saya, Pak Robert James dari Ketua Peradi Kerawang. Ini beliau. Nah, bang, terkait dengan kasus ini bang, terkait dengan kasus yang saat ini lain abang hadapi ya bang ya. Nah, ada beberapa poin yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan ini kan klien abang di rumahnya mungkin ya kemarin kejadian viral itu membawa saja membawa golok. Terus kedua ada yang memasuki pekarangan rumah klien abang. Nah ketiga masalah dugaan prestasi dalam perjanjian gadai-menggadai. Terus yang keempat masalah viralisasi datanya disebarluaskan, data klien abang diduga disebarluaskan oleh anaknya. Dan yang ketiga, nah saat ini yang paling penting ini klien abang sendiri sudah viral di mana-mana bang. Bisa dijelaskan bang secara hukumnya bang selaku kuasa hukum dari klien abang ini? Bisa banget. Apa yang klien abang ini yang diduga mengejar orang dengan senjata tajam yang seolah-olah menakut-nakuti bang, bisa dijelaskan bang? Itu kan ada asas kausalitas. Sebab akibat yang kalian tayangkan kan akibat. Aku diam kok. Aku bilang kau diam aja. Biar kau viral. Ngetok. Kerawang se-Indonesia kenal kau. Baru kita klarifikasi. Itu kan kausalitas. Ada akibat sebab dong. Sebabnya apa? Kau sudah upload nggak ada orang mau rampas mobil? 362 aku bilang. Berhenti aku jadi pengacara. Berhenti aku jadi ketua. Ketika kau mau rampas mobil yang sebagian pencurian itu, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Sebagian adalah punya dia. Tetapi karena aku baik, ya udah aku diem. Kok kau viralkan klien aku? Maksud aku kenapa bukan aku? Biar aku viral, biar banyak yang kejar-kejar aku. Cewek. Siapa? Terus yang kedua bang, itu kan yang katanya itu perjanjian awal 25 juta karena alasan-alasan tertentu di up menjadi 80 juta. Aku ikuti ketika dia sebelum waktunya ada penalti 5 juta jadi 30. Ternyata dia segitu. Oke. Saat itu memang sedang dipinjam klien aku sedang dipinjam mobilnya. Oh, mereka viral kan, mobilnya hilang. Ketika teken kuasa ke Robert Ganteng, mobilnya bawa ke sini. Sampai hari ini mobilnya di aku. Kenapa aku nggak bisa? Ketika pengelapan penipuan, aku bawa mobilnya ke Polres. Itu Polres tahu aku.
Ya aku bawa pulang lagi, nggak ada yang kita gelapkan. Mentala itu. Masuk lagi mungkin pengembangan. Apa ya? Pemerasan. Pemerasan. Nggak ada ancaman. Aku bilang, aku hukum. Aku orang biasa. Aku besar dari LBH, kampus. Ketua pos bakum, aku orang biasa. Nggak ada aku cari nama. Sehingga aku nonton, udah kita nonton. Adapun yang hati-hati, aku belum cubit ya. Ya ini klien aku diviralkan, aku belum cubit. Walau harusnya aku ngerti banget undang-undang pers. Harusnya klien aku itu hak jawab ke sono, tapi sono dan aku dengar sendiri. Berbentuk narasi, nggak bisa. Apa tuh namanya? Visual. Visual. Harus bayar visual. Ya mereka mau narasi. Kalah dong aku. Ya udah, aku bilang, ya sudah, kita ngadu aja. Masyarakat yang menilai. Masyarakat cerdas. Aku nggak cari sesuatu. Aku bilang hati. Cok. Itu kan banyak bang ya pasal yang bisa dikenakan bang. Nah, langkah hukum selanjutnya abang selaku kuasa hukum yang terbaik itu seperti apa untuk klien abang ini bang? Aku besar di LBH, ketua pos bakum aku 4 tahun. Hati aku di rakyat, khususnya menengah bawah. Aku tahu kekuatan klien aku. Kalau dia kuat, gue sikat semua. Lu mau siapa? Ya udah, kita pasif aja nunggu. Kita jawab aja deh. Kenapa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Aku nggak mau jadi abu. Sok kan? Ya kita tunggulah. Karena memang sampai batasnya kita harus klarifikasi. Biarin. Wah, serem banget aku lihat. Klien aku serem banget. Aku kenal banget. Anak-anaknya panggil aku opa. Semua tiap hari di sini. Aku diam-diam aja. Kita hari ini jawab. Harusnya aku nggak statement, tapi kalian minta aku statement ya. Ya. Abang Ya, ya kau perkenalkan nanti. Gue ketua DPC Pradikrau. Surat Advokat Indonesia. abang sendiri kasih bang itu ya, saya nanya bang. Boleh. Keinginan abang setelah kejadian seperti ini kan kuasa hukum Ya abang baik-baik lo. menyerahkan semuanya ke abang bang. Lu minta maaf. Keinginan terbesar Bukan atas duit. kejadian seperti ini seperti apa bang? Ya saya inginnya mereka yang telah memviralkan saya ya. Apalagi yang viralnya ini kan membawa sajam. Asal usulnya sebab musababnya tidak diviralkan kan gitu. Karena mereka tidak ada buktinya. Yang mereka pegang buktinya cuman saya sudah ngamuk gitu. Saya ingin mereka minta maaf lah. Ya Cuman itu bukan. aja. Gue tambahin. Bukan semata-mata finance, keuangan. Datang minta maaf tuh. Kamu punya salah kok. Udah upload orang. Anaknya di... Ya aku, karena mereka udah hapus aja. Ya udahlah, apa sih, besok juga kita ketemu lagi. Baik-baik. Duit itu nggak segalanya. Gitu Ray, ada lu sampaikan semua. Ya. Apalagi Itu Ya, lu kirim itu video yang naik ke mobil. itu nanti kita, Satu itu orang udah di dalam mobil. ya, yang dalam mobil itu Pak Slamet yang punya kendaraan tersebut. Itu perampasan, bos. Jadi mereka ingin Aku tunggu mereka laporan, bukan aku laporan duluan, kita olok lah. Aku tunggu. Kalian buka laporan ya. Jadi mereka udah siap-siap ancang-ancang kabur gitu. Dengan kejadian kemarin sudah siap ancang-ancang kabur, ya saya membela diri, membela anak istri saya di dalam. Anak saya usia 6 tahun Ah, dan kembali. 3 tahun. Undang-undang darurat itu kalau jalan-jalan lu bawa parang. Ini bela diri. Yang mau dirampas, ya. Oh dia nakut-nakutin ya. Ada yang kebacok nggak? Kan nggak ada. Ada yang diem emang dibacok. Kalau dia kesetanan pasti dia bacok yang diem juga. Ini hanya menakut-nakuti, menjaga diri. Karena sudah diserang duluan.
Habis itu aku baru datang. Semua baik-baik aja. Saling minta maaf, entah minta maafnya pura-pura atau apa. Ternyata booming. Booming merugikan klien aku. Belum. Aku kan tunggu dari kuasa. Gua gugat sama perdata. Tapi kan gimana pemberi kuasa mau nggak? Lu siapa? Lu siapa? Berkacalah. Kalian siapa? Aku siapa? Aku bukan siapa-siapa. Sok atuh cari uang yang baik. Kan gitu. Sok ada lagi yang lu mau sampaikan? Setelah Bapak kuasa hukum ini menyatakan kesiapannya untuk lanjut perdata, ini gimana? Siap. Aku ikut semua. Saya siap. Apapun itu jalur hukumnya, saya siap. Saya siap maju. Selagi di jalur kebenaran. Karena saya tidak mau saya maju di jalur yang bukan benar, yang bukan haknya. Saya di sini minta keadilan, minta kebenaran. Yang benar ya seperti ini terjadinya kan. 25 jadi 80. Awam akan yang mendengar sebelah pihak. Kan nggak tahu. Ketika dia lapor polisi, klien aku pakai, aku kelasnya ketua DPC. Kau tahu kuasa aku berapa harganya. Sehingga dihitunglah semua. Kalaupun itu lanjut ya, Walaupun itu lanjut, kalau itu lanjut berarti Aku tunggu. kita siap. Ya ketika hukum nggak ini, mau pakai peranan masing, kita ikut. Aku udah tua, gue sikat. makasih ya Bang ya.